Semangat pagi Sobat Hermina, kembali lagi di program podcast Hermina. Hari ini topik yang akan saya bahas adalah hipertensi pada kehamilan. Perkenalkan, saya Dr. Nanda Florencia. Hari ini narasumber kita adalah Dr. Doni, spesialis obstetri dan ginekologi. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam yang nonton semuanya. Selamat sore. Ya, jadi topik hipertensi dalam kehamilan ini sangat menarik, Dok. Benar banget. Karena apa, Dok? Coba. Nah, kenapa kita bahas? Ini kan saya waktu disuruh pilih nih hipertensi dalam kehamilan. Kenapa saya mesti bahas itu? Karena satu, kasusnya sering banget. Paling banyak ya, Dok? Banget. Jadi sering banget ini juga disepelekan. Dianggap bahwa ini bukan sesuatu yang enggak lah, tensinya cuma 140 kok, enggak kenapa-napa. Walaupun tensinya tinggi 100 sampai 180 pun ibunya pun tidak merasakan apa-apa. Jadi disepelekan. Sedangkan yang paling berbahaya adalah jika terus-menerus tinggi, itu bisa menyebabkan kematian ibu dan janin. Itulah kenapa kita bahas. Betul, sangat menarik ya. Karena kadang kalau nggak ada keluhan dianggapnya sepele ya, Dok. Benar banget. Nah, jadi teman-teman yang mau kita bahas sebenarnya pertama, apa sih hipertensi dalam kehamilan? Kapan pasien ini bisa mulai didiagnosis darah tinggi dalam kehamilannya, Dok? Iya. Oke. Kita bahas dulu ya tentang namanya ANC atau antenatal care. Jadi setiap kali kita lakukan ANC atau antenatal care itu pasti kan sering-sering ibu datang, ibu bunting gede gitu ya, kemudian datang ke poli gitu ya, kemudian disuruh tensi, pasti gitu. Betul. Tensi, timbang berat badan, ukur tinggi badan, itu adalah hal yang sangat standar. Nah, standar tapi jangan disepelekan. Tinggi badan penting untuk mengetahui bahwa apakah proporsi tubuhnya normal apa tidak. Berat badannya juga penting. Apakah kenaikan berat badannya baik atau tidak selama kehamilan. Ya, betul. Jadi jangan-jangan dia underweight atau overweight gitu. Tensi darah itu penting banget. Kenapa? Karena normally orang biasa kalau mungkin dengar berapa tensinya Bu? 120 per 80, benar nggak? Nah, itu aja tuh standarnya yang diketahui. Tapi begitu dia naik, nanti pikirnya begini, oh ini dokter habis jalan-jalan, habis dari kampung mana gitu kan, habis bawa motor gitu, kayak tensinya agak tinggi. Sedangkan tensi itu akan diulang sebanyak kurang lebih 2 kali. Jika memang dia tinggi, automatically berarti memang dia ada namanya disebut dengan hipertensi dalam kehamilan. Dan itu apa resikonya? Resikonya adalah bisa kejang pada ibu hamil yang menyebabkan ancaman kematian pada ibu dan janin. Iya, itu penting ya, Dok ya. Begitu, jadi jangan disepelekan. Hal yang sangat sederhana, cuman buat tensi doang, yang mungkin orang cuma pikir itu cuma semenit 2 menit gitu ya, tapi bisa menyebabkan hal yang sangat fatal. Betul. Buat ibu dan janin. Nah, dari penjelasan dokternya tadi, kita mau tahu nih, Dok, ada berapa sih tingkat keparahannya nih, Dok, berdasarkan kategori ya, Dok? Kapan disebut parah, kapan disebut enggak ya? Betul. Nah, jadi kalau di atas 120 itu kita sudah bisa sebut wah ada sesuatu nih, berarti ibunya dalam cenderung tensi yang tidak normal. Nah, di atas 160 wah itu sudah harus diperiksakan. Tapi ibu-ibu mesti aware nih, mami-mami semua nih, bahwa di atas 120, 130 kayak 140 itu bukan hal yang normal. Tapi itu sudah harus diperiksakan gitu. Kadang-kadang iya Dok, habis dari jalan jauh, habis perjalanan pulang kampung gitu. Nah, sedangkan itu tidak menjamin bahwa seorang wanita yang hamil mempunyai darah tinggi atau tidak. Gitu. Jadi pemeriksaan 2 kali, apalagi sudah diperiksa di puskesmas nih, dirujuk, harus datang supaya apa? Kan ibu-ibu semuanya pasti pengennya lahir normal dong, benar nggak? Nah, kalau dia lahir normal, tentunya itu yang paling baik adalah tensinya harus dia bawa 140. Harus stabil terkontrol. Jadi sebisa mungkin di usia 7 bulan, 8 bulan tensinya harus terkontrol. Kalau dia tinggi nih, kita kasih obat tinggi itu biar agak turun. Supaya bisa mencapai untuk bisa lahir normal. Berarti itu salah satu yang menentukan pasien dengan hipertensi pada kehamilan itu bisa lahir normal atau SG. Benar banget. Jadi metode persalinan itu akan ditentukan oleh dokter obgynnya, gitu. Yang paling penting adalah si ibu-ibu bidannya cuma merujuk nih, Dok, ini tuh tensinya tinggi nih, yuk ditanganin ke rumah sakit. Pada saat sampai di rumah sakit, metode persalinan akan ditentukan oleh dokter obgynnya, karena dia akan pemeriksaan saat itu. Benar, jadi dia akan melihat banyak sekali faktor ibu, faktor janin, gitu, faktor kekuatan ibunya, kemudian nanti dicek urin, apakah penting atau tidak, apakah positif atau tidak, itulah yang menyebabkan decision makingnya itu setelah dilakukan pemeriksaan tersebut. Setelah pemeriksaan, oh iya, ini tuh mesti di SC nih. Oh yang ini mesti lahir normal. Jadi kalau ibu-ibu dengan hipertensi pada kehamilan masih tetap bisa ada kemungkinan bisa persalinan normal. Bisa.
apalagi kalau terkontrol. Iya, syaratnya Jadi sebisa mungkin pada usia 7 bulan ke atas, tensi itu sangat penting untuk diperiksakan. Jadi makanya setiap bulan atau ada posyandu atau ada puskesmas, silakan diperiksakan untuk tahu supaya tensinya tinggi apa enggak nih. Kalau memang perlu dirujuk dan tidak bisa ditangani, pasti bidannya akan merujuk ke rumah sakit. Dan tidak mungkin juga dong diusahakan sebisa mungkin di usia 7 bulan dipertahankan dulu sampai cukup bulan. Begitu. Nah, ada nggak dok kasus 7 bulan dilahirkan? Ada. Misalnya nih, 7 bulan tidak terkontrol, kejang, tensi sampai 200 gitu. 210, 220. Akibatnya apa? Harus dilahirkan pada saat itu. itu tanda-tanda kegawatannya ya. Bener, jangan sampai kalau tensinya semakin tinggi itu bisa menyebabkan kejang, gitu. Kalau kejang menyebabkan kematian buat ibu dan janin, gitu. Terus dok, aku mau tanya nih, ada bedanya nggak sih dok kalau pasien yang memang sudah punya darah tinggi dari sebelum hamil dan yang pasien baru dapat pemeriksaan tensi tinggi setelah hamil dok? Oke, pertama nih dokter Nada yang saya masih kasih tahu buat teman-teman semuanya, hipertensi pada kehamilan itu disebabkan oleh karena kehamilannya. Jadi caranya gimana supaya tidak hipertensi lagi? Ya kehamilannya diakhiri, diselesaikan kehamilannya pada saat itu. Itu adalah cara yang paling baik. Tapi seperti dokter Nanda bilang, apakah kalau misalnya ibunya punya riwayat hipertensi, apakah kemudian pada saat dia memiliki hipertensi? Betul. Tapi kita sebutnya dengan hipertensi kronis. Nah, itu juga berbahaya. Karena sudah ada riwayat darah tinggi sebelumnya, si badan kita ini sudah berubah sedemikian rupa. Jadi pembuluh darahnya semakin kecil, kemudian ada gangguan otak, gangguan ginjal, gangguan janin gitu. Itu bisa menyebabkan gangguan terhadap ibu dan bayinya juga. Begitu. Kalau misalnya ibu-ibu dengan hipertensi yang pada saat kehamilan saja, sebelum kehamilan sudah tidak ada hipertensi sama sekali, itu juga berbahaya. Karena namanya hipertensi, dia bisa menyebabkan sequelae atau kejadian setelah itu. Nah, jadi hipertensi tidak terkontrol nih. Udah ada gangguan jantung, ginjal, otak dan segala macam, tapi tidak diobatin. Akibatnya terus menerus dan menetap. Begitu. Nah, itu tadi dok yang gejala sequelnya ya dok ya. Misalnya bayinya sudah dikeluarkan dok, entah itu persalinan normal ataupun SC. Kalau misalnya beban udah berkurang ya dok ya, beban pompa tekanan darah sudah berkurang, bayinya sudah keluar, ternyata tensinya masih tinggi, bagaimana dokter? Nah, kapan sih disebut bebas dari hipertensi kehamilan gitu ya? Apakah pasca melahirkan masih bisa disebut hipertensi kehamilan? Bisa. Sampai kapan? Sampai 120 hari. Pasca 120 hari biasanya kami akan mengkonsulkan ke dokter yang lebih ahli, dokter jantung, dokter penyakit dalam khusus yang hipertensi gitu. Obat-obatannya akan dari mereka tuh biasanya. Diteruskan ya dok? Diteruskan dan dipastikan. Kalau misalnya bayinya udah keluar, ibu-ibunya udah lupa nih dok pengobatannya, nggak diteruskan. Nah, sedangkan jangan lupa loh, kejadian angka kejang pada saat pasca melahirkan bisa sampai 120 hari pasca melahirkan. Penting di situ ya dok. Jadi 120 hari berarti 3 bulan loh. 3 bulan. 3 bulan pasca melahirkan. Masih ada resiko dampak dari hipertensinya ya? Betul. Ya, dok saya kan kejang sudah lewat dari satu bulan yang lalu saya melahirkan. Apakah itu termasuk hipertensi dalam kehamilan? Termasuk. Gitu. Tapi pengobatannya dengan cara yang berbeda. Sudah dikonsultasikan ke bagian yang lebih ahlinya ya dok. Jadi kami ini sebagai dokter spesialis, kalau bukan kompetensinya kita akan mengkonsultasikan ke yang lebih ahli. Betul. Gitu. Nah jadi itu pentingnya ya, walaupun misalnya dari awal sudah terkontrol dan ternyata persalinannya harus SC, setelah bayinya sudah dikeluarkan, pasien ini tetap harus memantau tekanan darahnya ya dok. Bener banget. Jadi namanya ada pasca melahirkan, nifas dan segala macam, tentunya hipertensi tetap harus terkontrol. Nah, untuk kehamilan berikutnya dok, gimana resikonya dok? Oke, apakah ada resiko hipertensi dalam kehamilan sekarang? Selesai ya. Kemudian kehamilan berikutnya nih, apakah ada resiko? Tentu. Dan resikonya bisa meningkat sampai 1,5 kali lipat. Artinya apa? Dari hamil yang sangat kecil sudah harus diperiksakan. Betul. Jadi untuk ibu-ibu yang sudah ada riwayat hipertensi dalam kehamilan pada kehamilan pertama atau kehamilan sebelumnya, untuk kehamilan berikutnya itu 1,5 kali lebih besar ya resikonya untuk mengalami hipertensi pada kehamilan. Nah, apalagi kalau sudah ada riwayat hipertensi dari sebelum hamil. Terutama pada ibu-ibu yang sudah usia cukup lanjut, misalnya usia di atas 35 tahun, 37 tahun, kemudian dia hamil, begitu ya. Tentunya hipertensi akan resikonya lebih besar. Jadi dia sudah punya riwayat hipertensi, pada saat dia hamil bisa lebih tinggi lagi. Nah tadi dok, kalau menyinggung kelompok usia beresiko dok, selain usia ada lagi nggak dok faktor yang menentukan
jadi predisposisi ya dok ya pencetus hipertensi kehamilan ini? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang hipertensi dalam kehamilan atau kita sebut dengan preeklamsi, bagi teman-teman mami-mami semua kita sebutnya dengan preeklamsi. Preeklamsi itu adalah seperti halilintar atau guntur yang menyambar. Kalau itu kan bahasa Latin, bahasa Indonya seperti itu gitu. Artinya apa? Itu tidak bisa diprediksi. Jadi tiba-tiba dia muncul secara tiba-tiba, dok saya selama satu bulan sampai hamil 8 bulan, kok tensi saya normal-normal aja. Tiba-tiba pada saat usia 9 bulan, tiba-tiba tinggi 200 misalnya kayak gitu. Jadi seperti saya bilang, dia adalah guntur yang menyambar. Begitu. Jadi sewaktu-waktu. Nah, pada saat itu aja, itu adalah sesuatu yang berbahaya. Apalagi sudah tahu dari sebelumnya ada hipertensi, tapi tidak diperiksakan. Gitu. Alangkah baiknya kalau sudah tahu ada riwayatnya, ya periksakannya lebih cepat. Lebih rutin ya dok? Benar. Kalau lebih cepat, tensinya lebih turun, potensi untuk lahir normal menjadi lebih besar. Iya, karena di sebagian besar masyarakat itu masih lebih pengennya lahirannya normal ya. Benar banget. Jadi kalau bisa, kalau tensinya selama ini terkontrol, nggak sampai muncul tanda-tanda kegawat daruratan, ibunya masih ada harapannya untuk yang lebih besar untuk bisa persalinan normal. Tuh. Nah, dari sekian banyak penjelasan yang sudah sangat menarik disampaikan Dr. Doni, kita mau tanya nih, closing statement-nya, pesannya apa dok untuk ibu-ibu yang akan merencanakan kehamilan ataupun yang sekarang sudah hamil dengan kondisi hipertensi, bagaimana dok? Oke. Kalau kita berbicara tentang hipertensi dan kehamilan, pesan saya cuma satu, diperiksakan gitu. Bukan tugas ibu-ibu semua untuk mengatasi hipertensinya. Tugas ibu-ibu semua adalah mengontrol tensinya. Jadi, jika sudah ada riwayat hipertensi dan apalagi sudah ketahuan bahwa dalam keadaan hamil dan ada hipertensi, diperiksakan. Cukup itu saja sebenarnya. Dengan diperiksakan, diberikan obat-obatan, tentunya hipertensinya akan semakin turun. Gitu. Bolehlah kalau dikatakan mengurangi konsumsi garam, itu betul, itu bisa membantu. Tapi balik lagi saya bilang, hipertensi dalam kehamilan terjadi karena kehamilannya. Caranya bagaimana? Kehamilannya harus dilahirkan, diselesaikan. Begitu. Tapi sebelumnya harus dikontrol dulu. Begitu. Nah, terima kasih banyak atas penjelasan. Terima kasih, thank you. Terima kasih sudah saya diundang di Hermina Podcast. Iya. Nah, jadi tentunya informasi sangat bermanfaat. Pesan yang disampaikan Dr. Doni jangan cuma didengerin aja nih, tapi diterapkan. Yang terpenting adalah ANC rutin ya, Dok. Benar. ANC rutin, tekanan darah yang meningkat tidak boleh disepelekan. Terus pentingnya juga kita lebih peka terhadap gejala-gejala pada hipertensi di kehamilan. Terus ikuti podcast Hermina untuk informasi kesehatan lainnya. Nah, untuk teman-teman yang tertarik konsultasi kehamilan ataupun kandungan ke Dr. Doni, boleh lihat jadwal dokter di Instagram Hermina Cirwas. Terima kasih.